just like trying to learn from my mistakes, you know. And I feel like I shouldn't be sent to prison, but if it's appropriate for you, then you have to do what you have to do. I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because I just can't with that history. In accordance with the laws of the state of Nevada, this court. Halo, dan selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya Anda untuk kisah-kisah kriminal yang mencengangkan dan drama pengadilan yang mendebarkan. Jika Anda menyukai cerita yang membuat Anda tegang, pastikan untuk di-subscribe, like, komen, dan share video kami dengan keluarga dan teman Anda. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah menarik ini. Sekarang, mari kita mulai dengan kasus hari ini, sebuah serangan di ruang sidang yang membuat seorang hakim di Las Vegas ketakutan akan hidupnya. Pada 3 Januari 2024, di sebuah ruang sidang di Las Vegas, apa yang seharusnya menjadi sidang hukuman rutin bagi Deborah Redden berubah menjadi tontonan kekerasan yang mengejutkan dan menarik perhatian nasional. Pria yang berusia 31 tahun ini didiagnosis dengan skizofrenia paranoid sedang menunggu vonisnya untuk kasus pemukulan berat ketika kekacauan terjadi. Saat Hakim Mary Kay Holthus bersiap untuk memberikan putusannya, Redden melompat meja setinggi 1,2 meter yang memisahkan mereka, menjatuhkan bendera Amerika dan menjepit hakim berusia 62 tahun itu ke dinding. Dia pun menarik rambut hakim, membenturkan kepalanya ke dinding dan menjatuhkannya dari kursinya. Seluruh ruang sidang pun membeku dalam ketidakpercayaan. Butuh beberapa saat bagi petugas keamanan ruang sidang dan petugas hukum Michael Lasso untuk melumpuhkan Redden, tetapi tidak sebelum Hakim Holthus mengalami memar dan cedera ringan. Serangan itu pun meninggalkan bekas mendalam pada Hakim Holthus. Dalam kesaksiannya dia berkata, "Saya tidak berpikir saya akan keluar dari sana hidup-hidup." Bagi mereka yang hadir di ruang sidang hari itu, adegan itu pun tak terlupakan. Sebuah pengingat menakutkan akan bahaya tak terduga yang mengintai bahkan di dalam ruang pengadilan. Kisah hidup Redden adalah kisah tentang kesulitan, penyakit mental, dan pola kekerasan yang semakin meningkat. Ia lahir dan besar di lingkungan berpenghasilan rendah di Las Vegas. Masa kecil Redden diwarnai oleh pengabaian dan kekerasan. Ibunya berjuang melawan kecanduan, dan ayahnya sebagian besar tidak ada perannya. Meskipun menunjukkan potensi sebagai atlet muda, hidup Redden berubah menjadi suram di usia remaja ketika dia mulai mengalami gejala skizofrenia. Pada usia 20-an, Redden telah mengumpulkan catatan kriminal yang panjang, termasuk 3 keyakinan atas kejahatan berat. Teman dan keluarganya pun mengatakan dia adalah orang yang baik hati saat minum obat, tetapi menjadi tidak terduga dan agresif saat tidak mengikuti pengobatannya. Di pengadilan, pengacaranya, Carl Arnold, berpendapat bahwa penyakit mental Redden yang tidak diobati memainkan peran signifikan dalam serangan itu. Pengacaranya pun mengatakan, "Ini bukan tindakan seorang kriminal, ini adalah tindakan seorang pria dalam krisis kesehatan mental." Hakim Holthus, sosok yang dihormati dalam komunitas hukum, telah memimpin kasus-kasus profit tinggi selama karirnya yang panjang. Ia pun dikenal karena pendekatannya yang tegas namun adil, dan dia mendapatkan kekaguman dari rekan-rekannya dan masyarakat. Setelah serangan itu, dia melanjutkan tugasnya, bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menghalangi komitmennya pada keadilan. Namun, insiden tersebut meninggalkan luka yang mendalam. Dalam kehidupan pribadinya, teman-temannya mengatakan dia menjadi lebih berhati-hati dan reflektif, mempertanyakan bagaimana kelalaian keamanan memungkinkan serangan seperti itu terjadi. Ada rumor yang beredar bahwa petugas keamanan ruang sidang awalnya dikirim ke ruang sidang yang salah setelah alarm panik berbunyi, yang mungkin menunda respons mereka. Meskipun klaim ini belum dikonfirmasi, hal ini menambah lapisan drama pada kisah yang sudah mencekam ini. Dan yang paling mengejutkan adalah rumor yang menghubungkan pengacara Redden, Carl Arnold, dengan kasus profil tinggi lainnya seperti pembunuhan Tupac Shakur. Arnold saat ini mewakili Duane Keffe D. Davis, orang yang dituduh mengatur pembunuhan Tupac.
Beberapa pun banyak berspekulasi bahwa hubungan Arnold dengan kedua kasus ini dapat mengungkap jaringan aktivitas kriminal yang lebih luas yang melibatkan Redden dan lainnya. Apakah ledakan Redden di pengadilan dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau motif tersembunyi? Meskipun tidak ada bukti konkret untuk mendukung klaim ini, rumor tersebut telah memicu spekulasi luas. Pada 10 Desember 2024, Redden pun dijatuhi hukuman 26 hingga 65 tahun penjara, meskipun dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah tahun 2050, hukuman terus mencerminkan keseriusan tindakannya. Dalam momen yang dramatis selama sidang hukuman, Redden berbicara kepada pengadilan dengan mengatakan, "Saya bukanlah orang jahat dan saya tidak berniat membunuh Mary Kay Holthus. Saya ini hanyalah seorang pria yang membutuhkan bantuan." Hakim Susan H. Johnson yang memimpin sidang hukuman mengakui penyakit mental Redden tetapi menekankan perlunya melindungi masyarakat. Dan ia pun berkata, penyakit mental memang tidak bisa menjadi alasan perilaku kekerasan seperti itu. Pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan ditegakkan. Berikut ini adalah salah satu cerita yang mendebarkan dari kisah-kisah lain. Terima kasih kalian telah menonton episode yang mendebarkan dari Weekly Crime Stories ini. Jika Anda menyukai cerita hari ini, pastikan untuk di-subscribe, like, komen, dan share video ini dengan teman dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian membantu kami terus menghadirkan cerita kriminal terbaru dan paling menarik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu untuk para penonton semua dan tetaplah terinformasi. Terima kasih.